Untuk pertama kalinya dalam hampir 100 tahun sejarah NU dilihat dari abad Masehi, organisasi Islam terbesar di dunia ini mengalami mempunyai dua ketua umum sekaligus. Rapat pleno Surya dan surat yang diedarkan, kemudian ada tuduhan sabotase digital, bahkan pertemuan rahasia para kiai sepuh. Semua pecah dalam waktu yang sangat singkat. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di PBNU? Ini bukan sekedar konflik organisasi, ini menentukan arah ke depan Nahdlatul Ulama dan masa depan politik Indonesia. Dalam beberapa minggu terakhir, NU, organisasi yang selama ini dikenal moderat dan stabil, mengalami salah satu gejolak besar, ya, bisa dibilang terbesar dalam sejarahnya. Ini adalah pertarungan legitimasi di puncak kepemimpinan, yaitu antara Tanfidiyah di kubu Gus Yahya dan Surya di kubu PJ Kiai Haji Zulfa Mustafa, yang ditunjuk sebagai PJ oleh Surya PBNU. Inilah rangkuman kilat yang paling mudah dipahami dari kronologi yang terjadi di NU dilihat dari media yang ada di dunia digital. Bara konflik menyala dari risalah rapat Surya 20 November 2025. Surya menuding Gus Yahya melanggar prinsip organisasi. Ada 3 pemicu utamanya. Pertama, undangan tokoh pro-Israel yaitu Peter Berkowitz. Surya menilai undangan ini kaderisasi tertinggi, mencederai prinsip NU yang pro-Palestina, melanggar Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, dan dianggap mencemarkan nama baik perkumpulan. Yang kedua, konsesi tambang pemerintah kepada PBNU. Sebagian kiai menilai NU berubah dari kekuatan moral menjadi mitra bisnis. Ini adalah kritikan fundamental karena menganggapnya menyimpang dari Hito 1926, yang dimana NU kembali murni kepada urusan keagamaan dan sosial, jauh dari politik praktis. 3. Isu tata kelola keuangan, termasuk dugaan aliran dana yang dipertanyakan dan audit internal yang bocor, dianggap sebagai pelanggaran hukum syarak dan membahayakan eksistensi badan hukum perkumpulan. Dari sinilah bara mulai menyala. 20 November 2025, rapat Surya di Aston dihadiri oleh 37 dari 53 pengurus Surya. Hasil rapatnya meminta Gus Yahya mundur dalam 3 hari. Jika tidak, ia diberhentikan. Kemudian tanggal 21 November, Gus Yahya menolak, menganggap rapat itu sepihak karena tidak diberi ruang untuk klarifikasi. Saya hanya bisa diganti lewat muktamar, beliau menyatakan seperti itu. 22 sampai 24 November, suasana semakin mendidih. PWNU seluruh Indonesia mulai gelisah dan menolak pemakzulan ketua umum di tengah jalan. Tuduhan sabotase digital muncul. Stempel elektronik Surya tidak bisa dipakai untuk surat pemberhentian. Tanggal 26 November, surat edaran Surya beredar menyatakan Gus Yahya resmi diberhentikan pada tanggal 26 November pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Tapi ada watermark, draft, dan QR code yang menyatakan tanda tangan belum sah. Kubu Gus Yahya ini cacat administrasi dan tidak valid. Tanggal 27 November, foto viral yaitu dari Rois Am dan Gus Yahya yang duduk dalam satu pesawat, ya. Publik heboh. Apakah sudah islah? Mempertanyakan seperti itu. Kemudian sesaat setelah itu Rois Am Kiai Haji Miftahul Akhyar mengklarifikasi bahwa tidak ada pembicaraan dan foto-foto yang beredar itu tolong di take down.
Klimaks terjadi di awal Desember, yaitu pleno Suriah memutuskan Kiai Haji Zulfa Mustafa sebagai PJ Ketua Umum PBNU sampai Muktamar 2026. Zulfa mengaku ringan karena mendapat restu tokoh sentral seperti mantan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kubu Tanfidiyah, yaitu kubunya Gus Yahya, menolak keras, menegaskan bahwa dirinya masih menjadi ketua umum sah hasil muktamar. Gus Yahya bahkan mengadakan rapat pleno yang akan diadakan tanggal 11 Desember. Hasilnya, untuk pertama kalinya PBNU punya dua kepemimpinan sekaligus. Inilah puncak dualismenya. Melihat rumah besar terbelah, Badan Otonom Nahdlatul Ulama seperti Gerakan Pemuda Ansor, Ikatan Pelajar NU, IPNU dan IPPNU, Pakar Nusa dan PMII yang merupakan tulang punggung kaderisasi di NU dan di akar rumput bersuara. Yang pertama, mereka menyerukan musyawarah jernih. NU terlalu besar untuk terbelah. Mereka meminta segera musyawarah tenang dan terbuka. Yang kedua, kembali ke khitoh, meminta pengurus fokus kembali pada program kerja dan khidmah kepada umat. Yang ketiga, prinsip NU yaitu menjaga nilai tawasud, tawazun, tasamuh, dan i'tidal sebagai pondasi utama persatuan. Pernyataan ini menunjukkan kekhawatiran basis massa NU yang ada di berbagai daerah. Setelah situasi memanas, para kiai sepuh di Mustasyar, yaitu penasehat PBNU dan Suriah sebagian, turun tangan. Sebuah pertemuan atau forum diadakan para sesepuh NU tadi di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso dan di Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang. Inilah daftar yang mengikuti pertemuan-pertemuan itu. Mereka mengingatkan soal ukhuwah dan meminta islah total, bukan kompromi politik sementara. Yang kedua, menilai keutuhan NU lebih penting daripada siapa ketua umumnya. Yang ketiga, Gus Yahya merespon positif. Saya akan ikut arahan para masyaikh, yang kebetulan Gus Yahya yang menghadiri pertemuan yang ada di Tebu Ireng. Ya, ini menjadi titik adem pertama setelah 10 hari turbulensi. Namun implementasi islah ini masih akan sulit. Dualisme ini juga melahirkan aksi copot-mencopot dan rotasi yang memperdalam keretakan. Dalam rapat Tanfidiyah di kubu Gus Yahya, Gus Ipul dicopot dari sekjen menjadi ketua bidang lain. Mardhani Maming sebagai ketua atau Mardhani Maming sebagai bendahara umum disorot karena dana 100 miliar. Ya, isu dana 100 miliar. Konfliknya kini bukan pribadi lagi, melainkan konflik tafsir kewenangan yang sangat serius antara Suriah, PBNU, dan Tanfidiyah. Kedua kubu menyiapkan manuver organisasi selanjutnya. Kiai Haji Miftahul Akhyar menyatakan akan ada pleno besar atau muktamar dipercepat. Ia ingin membentuk tim pencari fakta atau TPF dan membekukan sementara sistem digital Dikdaya, karena sistem ini yang memegang adalah dari kubu Gus Yahya. Kemudian Gus Yahya menyatakan tetap merasa sah hanya tunduk pada keputusan muktamar dan mendukung islah sebagai jalan tengah. Konflik PBNU ini adalah pelajaran yang mahal bagi organisasi sebesar NU, bahwa teknologi digital, administrasi surat, dan tata kelola modern tidak boleh melampaui nilai musyawarah para ulama. Di akhir semuanya, NU hanya bisa selamat bila kembali pada akarnya,
yaitu kebijaksanaan para kiai dan persatuan di antara semua pengurus dan jamaahnya. Mari kita bedah titik krusial pertentangan ini. Ini adalah konflik tafsir ADART, anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang ada di PBNU, bahwa klaim Suriah, yaitu kubu Sultan, mereka berpegang pada pasal yang memungkinkan memberhentikan fungsionaris jika melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik atau merugikan perkumpulan. Gus Ipul memperkuat ini dengan mengatakan otoritas penyelesaian dan pengambilan keputusan ada di jajaran Suriah PBNU yang dipimpin oleh Rois Am. Klaim Tanfidiyah berbeda, yaitu kubu Keramat. Mereka berpendapat Tanfidiyah adalah mandataris muktamar. Memberhentikan ketua umum tanpa muktamar menciptakan presiden inkonstitusional dan melanggar hak untuk klarifikasi. Gus Yahya menekankan rapat harian Suriah tidak berwenang memberhentikan mandataris. Efeknya bisa ada kelumpuhan, pembekuan sistem digital, dan adanya rapat pleno dalam waktu berdekatan. Beberapa rapat pleno menunjukkan kelumpuhan operasional organisasi. Keluhan dari beberapa daerah adalah indikator paling nyata dari kegagalan islah di pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ini bukan hanya berebutan kepemimpinan, ini adalah tragedi emosional. Kiai Juhadi dari PWNU Jawa Barat sampai menangis saat rapat virtual. Beliau mengatakan ini merupakan tontonan yang sangat-sangat memprihatinkan. Kok NU bisa jadi begini, kata beliau. Kemudian Kiai Zuhdi dari PWNU DIY menyatakan malu karena merasa masalah para kiai diselesaikan dengan model politik, bukan model moral agama. Kemudian Marah Halim Harahap dari PWNU Sumatera Utara, ia khawatir jika Rois Am bisa diberhentikan atau bisa memberhentikan ketua umum PBNU, maka hal ini akan menjadi efek berantai di seluruh tingkatan kepengurusan. Misal, Rois PW memberhentikan ketua PW, Rois PC di tingkat kabupaten kota memberhentikan ketua PJ. Kegelisahan ini adalah desakan kuat agar para pemimpin di pusat segera mengakhiri konflik. Jalan keluar yang paling konstitusional adalah mempercepat muktamar. Penyelenggaraan muktamar pada 2026 yaitu lebih cepat dari yang direncanakan pada 2027 adalah solusi yang paling mungkin diterima kedua kubu karena ia mengembalikan mandat tertinggi kepada jamaah dan ulama daerah. Sementara itu, ancaman Gus Yahya menempuh jalur hukum jika islah itu mentok, menunjukkan bahwa ketegangan ini bisa berlanjut ke pengadilan. Sebuah skenario yang sangat dihindari oleh para kiai sepuh. Peran mantan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai mustasyar atau penasehat di PBNU yang diakui oleh kubu Kiai Haji Zulfa Mustafa juga penting. Tekanan dari tokoh senior yang tidak terlibat langsung dalam konflik juga menjadi dukungan moral atau kunci untuk islah. Dualisme ini mempertanyakan kemana arah kapal besar Nahdlatul Ulama ini akan berlayar. Apakah kembali ke jalur Hito 1926 sebagai organisasi dakwah murni atau menjadi kekuatan yang bersentuhan langsung dengan pusaran kekuasaan apalagi bisnis. Siapa yang benar dan siapa yang salah, bukan itu pertanyaannya. Yang penting, bagaimana NU itu tetap utuh dan tetap menjadi penyangga moral bangsa ini.
Dukungan siapa yang Anda yakini sah secara konstitusi NU? Sampaikan pandangan Anda di kolom komentar di bawah ini. Kami akan terus memantau babak baru dualisme pengurus besar Nahdlatul Ulama ini. Terima kasih.